everyone, saya akan mempresentasikan materi kepemimpinan partisipatif dari mata kuliah Kepemimpinan Strategis Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Nur Hanifah, NIM 251001004. Cakupan dari materi kepemimpinan partisipatif antara lain yang pertama adalah konsep dasar, kemudian karakteristik, kemudian manfaat dan tantangan, lalu pemberdayaan pegawai, serta implementasi dalam pendidikan dan perusahaan. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan adalah yang pertama, menjelaskan konsep kepemimpinan partisipatif, kemudian mahasiswa mampu menganalisis manfaat dan kelemahannya, kemudian yang ketiga, menjelaskan perannya dalam kepemimpinan strategis, dan yang keempat, menganalisis hubungan kepemimpinan partisipatif dengan pemberdayaan pegawai, serta yang kelima, mengidentifikasi implementasi pada organisasi pendidikan dan perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari kepemimpinan partisipatif, di mana kepemimpinan partisipatif ini merupakan gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan, dan pemimpin membuka ruang dialog, menghargai ide bawahan, serta membangun kerjasama sehingga keputusan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, di dalam hal ini terdapat kata kunci, diantaranya adanya keterlibatan, kemudian musyawarah, kemudian kolaborasi dan komunikasi dua arah. Definisi kepemimpinan partisipatif menurut para ahli. Yang pertama menurut Kurt Lewin, di mana kepemimpinan demokratis memberikan kesempatan anggota kelompok berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian menurut Robin, bahwa kepemimpinan partisipatif merupakan di mana partisipasi anggota meningkatkan kualitas keputusan sekaligus kepuasan kerja. Dan menurut Joko Sulistyo, kepemimpinan partisipatif merupakan kepemimpinan yang efektivitas model kepemimpinan bergantung pada tingkat kematangan bawahan. Kemudian hakikat dari kepemimpinan partisipatif yaitu kepemimpinan dan bawahan itu yang pertama bisa saling bertukar ide, kemudian bersama memecahkan masalah dan bersama menentukan keputusan serta bersama bertanggung jawab terhadap hasil, di mana hubungan yang dibangun bukan hubungan satu arah tetapi merupakan kemitraan. Karakteristik dari kepemimpinan partisipatif ini, yang pertama, pemimpin melakukan pendekatan terbuka terhadap masalah. Kemudian, seorang pemimpin juga bersedia menerima masukan. Lalu, pemimpin ini melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Dan pemimpin bekerja aktif dengan individu maupun kelompok. Kemudian, pemimpin juga memberikan motivasi kepada bawahannya. Dan yang terakhir adalah pemimpin mengembangkan potensi anggotanya. Sejarah kepemimpinan partisipatif perkembangannya antara lain pada tahun 1924, yaitu efek Hawthorne menunjukkan bahwa pegawai bekerja lebih baik ketika dilibatkan dan didukung lingkungan kerja yang positif. Kemudian pada tahun 1940, menurut Fleischmann, mengembangkan penelitian mengenai perilaku kepemimpinan terhadap kelompok kerja. Dan berlanjut pada tahun 1980,
konsep berkembang menjadi kepemimpinan modern yang berorientasi pada inspirasi dan partisipasi kolektif. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap organisasi? Dampaknya antara lain, yang pertama menghasilkan sense of ownership, di mana pegawai merasa memiliki dari perusahaan tersebut. Kemudian terciptanya loyalitas organisasi dan komitmen tinggi. Kemudian kolaborasi yang kuat antara bawahan dan atasan, dan produktivitas jadi meningkat. Tentu saja kepemimpinan partisipatif ini ada kelemahannya, di antaranya pengambilan keputusan relatif lambat karena banyaknya pemikiran dari banyak pihak, maka membuat pengambilan keputusan itu lebih lambat. Kemudian yang kedua, potensi konflik pendapat. Dengan adanya banyak pemikiran, maka setiap orang punya pendapat yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kurang efektif pada situasi darurat. Dan yang keempat, membutuhkan SDM yang lebih kompeten. Kemudian, kepemimpinan partisipatif ini apa perannya terhadap kepemimpinan strategis? Di antaranya, kepemimpinan partisipatif ini mendukung strategi melalui yang pertama, keputusan yang kaya perspektif. Jadi tidak hanya dari satu sudut pandang, tapi berbagai atau beberapa sudut pandang dari audiens yang diajak untuk berunding. Kemudian adanya atau terciptanya inovasi di dalam organisasi. Kemudian komitmen anggota akan lebih kuat dan budaya kolaboratif meningkat. Kemudian yang terakhir, adaptasi terhadap perubahan itu lebih cepat. Terdapat transformasi organisasi, diantaranya struktur tradisional di mana pimpinan kepada bawahan menjadi struktur jaringan yang sekarang menjadikan kolaborasi dengan berdiskusi, kemudian pengambilan keputusan bersama, serta melakukan implementasi. Adanya kepemimpinan partisipatif modern, di mana pemimpin modern berfungsi sebagai inspirator, yaitu sosok yang mampu menginspirasi anak buahnya. Kemudian fasilitator, di mana pemimpin mampu memfasilitasi dari kebutuhan anak buahnya, dan sebagai coach, di mana mampu melatih anak buahnya untuk meningkatkan skillnya, dan sebagai motivator, yaitu mendorong semangat dari anak buahnya untuk lebih baik, dan sebagai penggerak perubahan. Dan fokus utamanya adalah kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan pribadi. Keterkaitan kepemimpinan partisipatif dan pemberdayaan pegawai, di mana pemberdayaan bisa dilakukan melalui yang pertama adalah manajemen kinerja dari pegawai. Kemudian adanya pengembangan kompetensi dari pegawai dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi pegawai dan pengembangan karir dari pegawai. Dan tujuannya adalah pemberdayaan menjadikan fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Manfaat pemberdayaan pegawai antara lain, yang pertama, munculnya pegawai berbakat, kemudian mempersiapkan calon pemimpin. Yang ketiga, kinerja organisasi menjadi meningkat. Yang keempat, pembelajaran dari risiko agar
mengambil keputusan atau melakukan tindakan dengan minim resiko. Dan yang kelima, pengalaman kerja yang lebih luas. Dukungan terhadap pemberdayaan organisasi memerlukan yang pertama, mengurangi hambatan birokrasi. Yang kedua, menumbuhkan keberanian mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan penghargaan. Dan yang keempat, memberikan pengakuan. Dan yang kelima, mendukung pekerjaan yang benar. Model pemberdayaan pegawai menurutkan ada 6 dimensi utama. Yang pertama, desire, di mana kemauan dari dalam diri sendiri. Kemudian, trust, kepercayaan. 3, confidence, yaitu percaya diri. Yang keempat, adanya credibility atau kelayakan. Dan kelima, accountable, di mana mampu bertanggung jawab. Dan keenam, communication atau bisa berkomunikasi. Model ini menjadi dasar keberhasilan kepemimpinan partisipatif. Pada dimensi desire dan trust, di mana desire ini terdapat kesempatan menyampaikan masalah, kemudian pelibatan pegawai, dan yang ketiga pengembangan strategi. Sementara pada trust adanya pelatihan memadai, kemudian akses informasi dan keterlibatan dalam kebijakan serta penghargaan terhadap perbedaan. Sementara pada dimensi confidence, credibility, dan accountability, yang pertama confident, delegasi tugas, kemudian menggali ide pegawai, dan pada credibility pegawai sebagai mitra strategis. Dan pada dimensi accountability, standar kerja jelas, umpan balik berkala, dan evaluasi kinerja. Untuk dimensi communication, komunikasi efektif dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya open door policy, kemudian diskusi terbuka, dan pertukaran informasi, cross training, kolaborasi lintas bidang. Komunikasi menjadikan fondasi partisipasi organisasi. Bagaimana kepemimpinan partisipatif itu diimplementasikan dalam dunia pendidikan? Di antaranya, kepala sekolah menerapkan beberapa hal. Yang pertama, adanya musyawarah guru. Kemudian, penyusunan program secara bersama. Yang ketiga, tim kerja yang kolaboratif. Yang keempat, forum refleksi guru. Dan yang kelima, pemberdayaan guru. Yang keenam, sistem aspirasi. Dampaknya adalah meningkatnya rasa memiliki terhadap sekolah. Sedangkan implementasi di perusahaan, penerapannya dapat dilakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, adanya forum diskusi. Yang kedua, brainstorming. Yang ketiga, suggestion system. Yang keempat, delegasi wewenang. Yang kelima, tim lintas fungsi. Yang keenam, employee empowerment, di mana menjadikan budaya organisasi ini menjadi inovatif. Faktor keberhasilan dari kepemimpinan partisipatif ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, kompetensi dari sumber daya manusia. Yang keempat, budaya organisasi itu. Kemudian, kepemimpinan adaptif dan komitmen bersama. Hal yang perlu kita ketahui bersama dan perlu kita catat bahwa di dalam kepemimpinan partisipatif ini perlu adanya selektivitas dalam melibatkan audiens atau seseorang saat melakukan diskusi. Pilihlah orang yang berkompeten di bidangnya agar sesuai dengan goal project yang diinginkan.
Jadi tidak perlu melibatkan semua orang, tetapi hanya orang yang kompeten di bidangnya atau sesuai dengan jabatannya. Kesimpulannya adalah kepemimpinan partisipatif merupakan pendekatan kepemimpinan yang menempatkan anggota organisasi sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan. Melalui kolaborasi dan pemberdayaan, organisasi memperoleh keputusan yang lebih berkualitas, inovasi yang lebih tinggi, serta komitmen organisasi yang lebih kuat. Pada hal-hal baru kita perlu adaptasi, tidak mudah dan berarti tidak bisa. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.